Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir dari Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita sedang membahas tafsir surat At-Tur. Pertemuan yang sebelumnya sudah sampai ayat 16. Sekarang kita masuk ayat 17. Satu topik tentang jazaul muttaqin, balasan orang yang bertakwa kelak nanti di akhirat, ayat 17 sampai 28. Mari kita bahas satu persatu. Ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. Berada dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adabal jahim. Fakihina, mereka bersukaria, bersenang dengan apa yang telah Rabb mereka berikan kepada orang-orang yang bertakwa dalam surga itu. Wa waqahum rabbuhum, dan Rabb mereka memelihara adabal jahim, dari siksa neraka. Baik, kita perhatikan ayat 17 dan 18. Di sini sebuah informasi dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena memang janji Allah begitu. Yang baik ada balasannya, yang buruk ada balasannya. Nah, balasan yang terakhir, yang buruk ya nanti terakhirnya di neraka, yang baik terakhirnya di surga. Nah, sekarang kita menggambarkan, ya di sini Allah menggambarkan bahwa innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga dan kenikmatan. Siapa itu orang yang bertakwa? Dalam tafsir disebutkan, innal ladzina taqaw rabbahum fid dunya. Orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya atau kepada Allah fid dunya, ketika di dunia. Jadi sekarang ini Bapak Ibu semuanya, kita masih posisi di dunia, maka gunakanlah kesempatan di dunia ini untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena balasan dari takwa itu surga. Orang yang bertakwa itu adalah bi'itba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah ciri orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu ya siapapun. Jadi kata kuncinya yang bertakwa. Mohon maaf jika ada suami yang bertakwa tapi ibunya tidak, ya berarti kan pisah. Atau
suami istri, orang tuanya bertakwa, anaknya tidak bertakwa. Berarti kan anak kalau tidak bertakwa ya tidak bisa mendapatkan tiket surga. Jadi yang akan masuk surga itu siapapun mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi memang kuncinya ya sekarang ini kita menyamakan visi misi keluarga itu masuk surga. Ayo nak, kita bareng-bareng. Visi misi keluarga kita ini targetnya masuk surga. Ibu ingin masuk surga? Targetnya apa, Bu? Nah, kita diskusikan dengan suami. Oh, kalau ibu, insya Allah Pak, ibu tidak bisa ibadah apapun. Ibu ya bisanya hanya puasa sunnah. Ini yang akan ibu jaga. Mudah-mudahan dengan puasa sunnah ini bisa mengantarkan ke surga. Nah, terus Bapak pripun? Bapak kalau puasa sunnah nggak bisa, nggak kuat nih Bapak. Tapi Bapak ya insya Allah setiap hari selalu baca Quran. Ini didawamkan, dirutinkan. Mudah-mudahan dengan amalan ini bisa mengantarkan ke surga. Terus kamu pieda? Tanya anak-anak kita yang bareng. Kamu target masuk surganya seperti apa ini? Supaya satu visi, satu misi keluarga kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar nanti bareng-bareng lagi, ngumpul bareng di surga. Nah, jadi ini penting sekali untuk selalu mengkomunikasikan kepada keluarga sama-sama bertakwa. Kemudian kita juga sering mendengar kisah-kisah ya dalam Al-Quran. Gambaran atau tamsil-tamsil. Ada suaminya yang soleh, istrinya yang durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Suaminya ya rajin ke masjid. Suaminya ya tokoh di masyarakat, ya istrinya gak mau nutup aurat, jarang ke masjid, gak mau pengajian, padahal suaminya ngisi pengajian umpamanya. Jadi jangan sampai berseberangan antara amalan suami dan amalan istri. Atau sebaliknya ada gambaran istri yang baik, yang soleh, suaminya yang tidak baik. Itulah Asia dan Fir'aun. Asia itu orang yang taat kepada Allah, Fir'aun berkebalikannya. Orang yang memusuhi Allah, bahkan menandingi Allah, mengaku jadi Tuhan. Jadi semua gambaran itu ada. Suami istri yang sama-sama buruk juga ada. Siapa itu? Abu Lahab, sampai diangkat dalam Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Suami dan istri itu sama, istrinya 11-12. Sama-sama durhakanya. Itu gambaran Abu Lahab. Yang baik semuanya juga ada. Suaminya baik, istrinya baik. Siapa itu? Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, Hajar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Suaminya baik, istrinya baik. Jadi itu semuanya gambaran memang tipikal berkeluarga itu memang tadi dinamikanya banyak. Macam-macam ya. Ada yang orang tuanya baik, anaknya yang tidak baik, durhaka. Nabi Nuh itu anaknya durhaka. Nah, jadi targetnya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa karena innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adabal jahim. Orang-orang yang masuk surga itu, Bu, betul-betul fakihin, bersukaria. Jadi gimana sih gambaran orang yang sangat senang. Kita pun di dunia ini kalau mendapatkan sesuatu atau khususnya anak ya, ekspresi anak itu, kalau mendapatkan sesuatu yang dia sukai mungkin sangat-sangat senang sekali. Jadi nanti di sana di surga orang-orang itu menemukan kebahagiaan utamanya. Sangat senang sekali, tidak bisa digambarkan kesenangannya karena ternyata dia sudah memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Yang dia tahu dulu waktu dunia diinformasikan akan ada surga, dia berusaha di dunianya untuk bertakwa. Kesenangan yang akan diberikan oleh Allah itu bima atahumullahu min na'imin asnafil miladi fil ma'kali wal masyarib wal malabis wal masakin wal marakib wal azwaj wa ghairi dzalik.
Di antara kesenangan yang akan ditemukan di surga, nanti mereka akan diberikan tempat makan, tempat minum, banyak makannya, minumnya, wal masakin, tempat tinggalnya, wal marokib, nanti disebutkan kendaraannya, wal azwaj, dan pasangannya, wa ghairu itu semuanya kesenangan-kesenangan yang akan diberikan di surga nanti. Ya. Mungkin yang masih sering menjadi pertanyaan itu tentang azwaj, pasangan. Yang kita sering mendengar istilahkan memperoleh bidadari. Siapa bidadari itu? Kalau bapak masuk surga, ibu juga masuk surga, terus nanti ada lagi bidadari. Terus bagaimana itu dapat dua? Nah, atau berkebalikannya, ya. Istrinya masuk surga, suami tidak umpamanya, mohon maaf, terus dapat bidadara atau seperti apa? Nah, ini memang yang sering menjadi pembahasan. Nanti di bagian ayat-ayat akhir ada penjelasan terkait dengan itu. Tapi itu semuanya adalah bagian dari kebahagiaan-kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa di surga. Ayat 19. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Wa taqulu lahum al-malaika adwanallahu fil jannah. Nanti para malaikat itu berkata kepada para penghuni surga, kulu washrobu, monggo silakan, dahar, minum, silakan, dipersilakan, silakan makan, minum apapun yang ingin dimakan dan ingin diminum. Hanian, dari makanan yang enak-enak, minuman yang enak, pokoknya yang terenak, yang terbagus, silakan. Bima kuntum ta'malun, ini sebagai balasan terhadap apa yang kamu kerjakan waktu di dunia. Di dunianya mungkin prihatin, makan daging pun jarang. Nanti di surga, masuk surga, silakan, monggo makan apapun gitu. Ya. Bahkan di sini keterangan tentang wasrobu pun, minuman apapun, karena la tajidu al-aql wa syarab tanghisan wala naqdan wala qadran. Jadi nanti kalau sudah di surga itu sudah tidak ada lagi pantangan-pantangan. Tidak ada lagi makanan yang diharamkan, tidak ada lagi minuman yang diharamkan. Mau merasakan bir, arak, whisky, di dunia kita menahan diri, tidak mau itu. Kok saya pengen merasakan, ya Allah, bir, arak yang katanya orang-orang di dunia suka minum seperti apa. Saya ingin mencicipi, bisa, apapun. Dan haram, tidak haram. Apakah dosa kalau minum? Tidak. Jadi semua yang di surga itu sudah tidak ada lagi larangan-larangan. Silakan kulu wasrobu, makan, minum. Ya, terserah. Apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Seperti ada kisah apa itu, dulu ada program bedah rumah, Bu, ya. Nah, kalau bedah rumah itu untuk membahagiakan seseorang, rumahnya yang sudah rusak dibedah, lalu keluarganya diajak ke hotel, diajak ke tempat makan, monggo silahkan makan sepuasnya, milih apapun. Nah, itu kira-kira begitu. Kan sangat senang sekali. Orang yang belum pernah masuk hotel, orang yang belum pernah masuk rumah makan mewah, makanan yang tidak pernah biasa temui atau hanya baru dengar saja oleh seseorang, monggo silakan makan, minum sepuasnya. Senang sekali. Jadi kita pun nanti, ya, orang-orang yang bertakwa setelah masuk surga dipersilahkan oleh malaikat, kulu wasrobu hani'an, silakan makan, minum yang enak-enak, terserah. Bima kuntum ta'malun, ini sebagai balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya perbuatan soleh waktu di dunia itu dibalasnya sekarang. Jadi buahnya sekarang, ya. Kemudian ayat 20. Di antara kesenangan yang akan diberikan pada orang-orang yang bertakwa di surga, selain diminta atau disuruh makan minum,
Nanti mereka itu muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka akan menyandar di tempat sandaran-sandaran yang bersusun. Jadi begini Bu, nanti ini menggambarkan saja ya, visualisasi kita menggambarkan di dunia. Saya menggambarkan tempat yang indah, yang bahagia, umpamanya ada di sebuah taman sejuk, atau di situ ada tempat-tempat tempat-tempat duduk untuk ngisis. Nanti orang-orang itu pada duduk-duduk santai-santai, ngobrol-ngobrol. Nanti di ayat berikutnya juga akan ditemukan. Jadi ketika duduk ngobrol nanti saling bersapa. Ibu, dulu pernah ketemu di pengajian Karangkajen nggih? Iya, alhamdulillah. Jadi mereka itu nanti saling bercerita. Cerita tentang amalannya. Dulu waktu di dunia apa amalannya? Ya alhamdulillah saya selalu ikut pengajian Sabtu pagi. Oh, sama saya juga ikut pengajian Sabtu pagi, tapi saya kebetulan Sabtu paginya di mana umpamanya. Jadi nanti mereka saling ngobrol, saling bercerita. Jadi indah sekali. Menyandar di kursi sandar yang kita juga kadang melihat, menyaksikan ya, ada orang yang mohon maaf ya, orang kaya bersantai di kursi yang goyang-goyang gitu. Yang mungkin hari ini kita tidak merasakan, besok insya Allah yang bertakwa bisa merasakan. Kalau yang orang kaya di dunia sekarang merasakan dan masuk surga 2 kali merasakannya. Jadi tidak apa-apa ya, di surga pakai kursi goyang-goyang, tetap bertakwa, nanti insya Allah di surga juga mendapatkan sama. Jadi tidak salah ya menjadi orang kaya, yang penting masuk surga daripada orang miskin masuk neraka. Tapi intinya bukan karena kaya dan miskin, tapi intinya semuanya masuk surga, bisa semuanya. Dengan caranya, amal solehnya masing-masing, bisa ya. Wajawaznahum bihurin in, dan kami pun akan memberikan pasangan bihurin in, dengan mata yang indah. Jadi gini kata Allah, nanti akan diberikan pasangan. Dan ayat tentang ini banyak. Azwaj mutahharatun wa hum fiha khalidun. Disebut dengan kalimat wajawaznahum, dan pasangan. Jadi jangan diartikan istri tapi pasangan. Nah, kalau istri yang masuk surga ya akan ada pasangannya. Jadi suami atau laki-laki masuk surga akan diberikan pasangannya. Jadi nanti di surga itu nggak ada yang jomblo ya. Semuanya ada pasangannya. Yang mohon maaf barangkali jika ada keluarga kita yang belum berkeluarga, tidak usah khawatir, jangan dipikirin dunianya, yang penting targetnya masuk surga. Insya Allah di surga dikasih pasangan ya, walaupun kita di dunia juga tetap ya berusaha, tapi maksudnya bahwa semua yang masuk ke surga itu nanti akan diberikan pasangannya. Nah, di dalam bacaan yang saya temukan, orang yang sudah berkeluarga dan istrinya, misalkan suami masuk surga, istrinya juga sama-sama masuk surga. Siapa bidadarinya? Ya istrinya sendiri. Istrilah akan menjadi bidadari. Tapi nanti dalam keterangan itu yang saya temukan, nanti setiap orang itu, setiap si laki ini akan mendapatkan 2 pasangan. Tidak usah cemburu. Kalau di surga tidak ada cemburu lagi. Jadi istrinya yang di dunia tetap ikut masuk surga karena bareng-bareng masuk, itu akan menjadi pasangannya lagi. Istilahnya nggak direbut sama istilah bidadari itu, enggak. Tapi Allah juga menyiapkan pasangan lainnya. Jadi nanti satu orang suami itu mendapatkan 2 pasangan atau istri, 2 istri. Terus yang saya baca dalam Ibnu Katsir juga itu, bagaimana tuh kalau ada seorang istri nikahnya lebih dari 2 suami. Suami pertama meninggal, nikah lagi. Suami kedua meninggal lagi, nikah lagi. Kan jadi punya 3 suami tuh. Terus jika 3 suami itu masuk surga semuanya dan ibu pun masuk surga, terus suaminya yang mana nanti?
Nah, nanti kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebutkan nanti si istri itu disuruh memilih pasangannya dari 3 suami itu. Dan ibu-ibu ya tentu jangan membayangkan surga itu seperti di dunia. Jadi sudah nggak ada rasa cemburu, sudah nggak ada apa, nggak ada dengki, nggak ada hasad, itu sudah nggak ada. Jadi yang negatif-negatif itu sudah tidak ada kalau di surga itu. Ya. Jadi sudah tidak ada persoalan. Jadi ibu jangan mikirin yang seperti itu bu ya. Jadi, suami saya masuk surga dapat bidadari, kalau itu mendingan suami nggak usah masuk surga saja. Ya jangan juga, enggak apa-apa. Semuanya masuk surga, suami, istri. Ya. Jangan berpikir yang negatifnya, insya Allah. Ya. Sudah tidak ada lagi yang negatif-negatif di surga itu. Jadi wazawaznahum bihurin in, akan diberikan pasangan. Di sini digambarkan bihurin in, dengan mata yang indah. Coba mata yang indah itu seperti apa Pak ya? Orang wanita disebut cantik itu, wah matanya indah, katanya matanya apa itu biru ya, mata biru umpamanya itu orang bule ya. Itu orang Indonesia enggak indah matanya. Jadi pokoknya menunjukkan gambaran yang indah sekali. Di sini ada hadis rawa Ibnu Abi Hatim Anil Khaisam ibn Malik annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasul itu pernah bersabda, pernah berkata begini. Innar rajula la yattaqi al-muttaqa'a miqdar arba'ina sanatan. Nanti ada seseorang yang di surga itu dia duduk di kursi tadi ya, kursi yang nyaman itu selama arba'ina sanatan 40 tahun. Duduk saja di situ selama 40 tahun, yang ma yatahawwala anhu wa la yamilu, dia tidak akan pernah merasakan bosan ya. Dia tidak akan merasakan bosan, dia tidak akan yatahawwal, berpindah. Justru menunjukkan saking nikmatnya di surga. Mohon maaf ya, orang yang menikmati dunia tadi duduk di kursi goyang, sekalipun nikmat, mungkin dipijiti ya oleh orang-orang cantik di sekitarnya, disuguhi makan-makan yang enak, tapi bertahan duduk di kursi itu ya paling sehari juga dah kesel. Karena memang kebahagiaan dunia itu ya sebentar saja. Apa ada orang yang kuat duduk terus menikmati kursi goyang itu sampai sebulan? Tidak ada yang kuat. Sehari pun dah kesel saya kira. Tapi di surga nanti, ini digambarkan oleh hadis Nabi, ada orang yang duduk bersandar di kursi sampai arba'ina sanatan, 40 tahun pun dia duduk di situ terus, dia tidak akan pindah dan dia tidak akan pernah merasakan bosan. Walaupun di situ sebutkan 40 tahun, terus di surga itu akan berapa puluh tahun? Wallahu a'lam. Pokoknya selamanya. Kehidupan terakhir yang tidak akan lagi kehidupan baru dan nggak ada hitungan lagi. Di dunia kan ada hitungannya, usia dibatasi, tapi kalau di surga ya sudah selamanya. Sampai sini digambarkan 40 tahun saja seseorang yang nanti duduk di kursi itu tidak akan pernah merasakan bosan. Ya'tihi ma ishtahat nafsahu waladati ainahu, dia telah memperoleh apa yang dia inginkannya. Jadi ketika di dunia kan kita menginginkan surga itu. Ibu bapak-bapak jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke-21. Nah, tadi tentang pasangan ya, sudah sedikit saya ulas. Jadi yang namanya pasangan itu insya Allah suami istri itu bisa menjadi pasangannya lagi, ya bidadarinya. Walaupun juga seperti yang Allah sampaikan akan diberi bidadari, istilahnya azwaj, ya nanti dalam tafsir Ibnu Katsir saya temukan nanti akan diberi 2 pasangan. Jadi ya itu istrinya sendiri dan yang bidadari itu istilahnya. Nah, pertanyaan yang sering muncul juga, apakah nanti suami istri, orang tua dengan anak itu bisa ketemu nggak di surga?
Jadi apakah bisa ketemu di surga atau tidak? Nah, di sini ayat 21 coba perhatikan bersama. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang mengikuti orang-orang yang beriman, sapa dzurriyyatuhum, anak keturunannya, biimanin, dengan keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan anak keturunan itu nanti di surga. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa innal mu'minina alladziina tataba'ahum dzurriyyatahum fil iman aw bisababi imanin 'adimin, ya, yalhaquhumullahu bi abaihim fi manzilati fadlan minhu wa karaman. Wa ma'na anna Allah subhanahu yarfa'u darajatul mu'min ilaihi. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Istri, suami, anak, kalau sama-sama beriman, insya Allah kan masuk surga. Tetapi surganya kan beda-beda. Ada yang di kelas VIP, ada yang kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi umpamanya. Kan surga juga ada tingkatan-tingkatan ya. Pernah saya bahas ada 7 tingkatan itu. Ada yang mungkin hanya dapat di empernya saja. Ibu mau tinggal di emper surga? Sangat mau dapat. Di emper surga pun Masya Allah daripada di neraka. Jadi semuanya nanti yang di surga itu kan beda-beda tingkatannya tuh. Nah, jika sama-sama beriman, kan bapak ibu meninggal nggak tahu tuh, bapak dulu ibu dulu nanti anak pada nyusul nanti ketemu, ternyata alhamdulillah sama-sama di surga. Kemudian tingkatannya beda-beda, ada yang di empernya surga, ada surga tingkat 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Maka nanti ada bonus. Bonus bagi orang-orang yang sudah masuk surga akan dipertemukan. Ya. Kalau di dunia kan mungkin, wah ini kelasnya kelas 2, kalau bapak kan kelas 5, jadi nggak bisa digabung tempat tidurnya. Nanti ada bonus. Ya Allah, bagaimana kami bisa nggak dipertemukan kembali dengan anak saya? Anak saya juga kebetulan ada di surga. Istri saya juga kebetulan di surga. Kan kita nggak tahu Bu ya, nanti pas ngumpul di mahsyar masuk ke surga itu kan sendiri-sendiri. Jadi setelah sama-sama masuk surga, bisa nggak mengajukan permohonan? Kami ingin ketemu dengan anak kami. Kami ingin ketemu dengan suami, istri dan keluarga kami. Bahkan di sini kata dzurriyyatahum, ya, dzurriyyatahum, beberapa ulama mengartikan bukan hanya saja orang tua dan anak, tapi keturunannya juga. Jadi sungguhnya di surga itu, menurut penafsiran sini dan beberapa para ulama lainnya mengatakan, insya Allah bisa bertemu. Ya. Simbah kita dan seluruh duriyah-duriyah yang nyambung dengan kita, asalkan sama-sama masuk surga. Walaupun tadi mungkin levelnya, tingkatan di surganya beda-beda. Nanti bisa. Karena ini bahasa lain, bonus. Ada kebahagiaan tambahan. Sudah bahagia masuk surga, nanti bahagia dipertemukan kembali. Al-haqna bihim. Al-haqna, kami akan pertemukan bihim dengan mereka, dzurriyyatahum, anak keturunannya, dengan catatan ada ikatan biimanin, dengan iman. Kata al-haqna di sini dalam bahasa Arab, al-haqna, kami pertemukan. Namanya dipertemukan itu dalam tafsirnya bisa jadi, mohon maaf ya, umpamanya anak kita ada anak yang masuk neraka, orang tuanya di surga. Nah, ketika si anak masuk neraka nanti tetap akan diproses di nerakanya, disiksa dulu sampai dianggap cukup selesai siksaannya. Di suatu saat nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, saat dimasukkan ke dalam surga itulah kemudian orang tua jika meminta, aku ingin ketemu dengan anakku, insya Allah nanti al-haqna, itu tafsirnya. Jadi akan dipertemukan, bisa nanti ketemu kembali.
Makanya menjadi penting tadi ya kita bersama-sama semuanya memasangkan visi misi keluarga ini, visi misinya masuk surga. Karena kan nanti memang meninggalkan masing-masing, tapi akan diketemukan dengan iman itu nanti di surga itu. Atau tadi bahasa awalnya takwa. Jadi dengan syarat biqaunihim mu'minin, asalkan syaratnya dia mukmin atau beriman. Tapi jika mohon maaf kafir atau murtad, ini mohon maaf tidak bisa ketemu memang. Ya. Ada seorang keluarga ya ini, ayahnya murtad, anak-anaknya tetap dalam keadaan muslim. Ya nanti nggak bisa ketemu. Kalau yang begitu mah nggak ketemu. Atau mungkin istrinya yang murtad, suaminya yang tidak, atau sebaliknya, atau seterusnya. Jika ada salah satu yang berbeda, memang ini tidak akan bisa ketemu. Karena memang syarat mukminnya, syarat imannya memang tidak ada, tidak nyambung. Jadi kalau kita ingin bersama-sama dengan keluarga, minimal ya yang tadi tidak seiman itu harus kita ajak, minimal seiman dulu. Entah suatu saat, entah kapan, walaupun mungkin dia banyak dosanya, tapi karena masih ada iman, suatu saat kita yakin akan diangkat oleh Allah dari neraka itu masuk ke dalam surga, maka akan bisa dipertemukan. Alhaqna bihim dzurriyyatah. Ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas, innallaha la yarfa'u darajatal mu'min fi darajatihi. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin dalam derajatnya, wa in kanu dunahu fil amali, meskipun amalannya di bawah dia. Jadi gini, mungkin suami amalannya lebih bagus sehingga naik surganya itu tadi di level yang tinggi. Istri amalannya lebih sedikit, mungkin levelnya di bawah, tapi sama-sama di surga. Maka Allah akan angkat derajatnya itu. Jadi Allah ingin memuliakan, ingin menghargai. Karena dulunya pasangan suami istri, walaupun amal si suami itu lebih baik, mungkin ada di level atas, pasangan si istrinya mungkin di level bawah, tapi karena sama-sama sudah di surga, maka insya Allah nanti diangkatkan derajatnya atas permintaan tadi, dia si penduduk surga. Dipertemukan lagi ya Allah dengan istri saya. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian warawa al-Hafidh At-Tabari an Ibni Abbasin. Ada lagi riwayat dari At-Tabari yang sumbernya dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala rajulu al-jannata, ketika seseorang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Nah ini. Jadi ketika ada seseorang masuk surga, nanti dia si orang itu akan bertanya, bapak saya mana ya? Anak saya mana? Istri saya di mana? Gitu. Itu. Jadi sa'ala, dia akan bertanya, mana istri saya? Mana suami saya? Mana anak-anak saya ya? Fayuqalu, lalu dikatakan, innahum lam yablughu darajatan. Mereka derajatnya tidak sama denganmu. Jadi levelnya berbeda. Fayaqul, lalu si rajul yang masuk surga itu berkata, ya Rabbi, ya Allah, qad alimtu li walahum fayu'maru bil haqihim bihi. Kira-kira kalau dibahasakan, ya Allah, walaupun mungkin levelnya berbeda umpamanya ya, anak yang di atas, tapi bagaimanapun juga saya bisa beribadah, saya bisa sholat itu bagaimanapun juga itu karena sebab orang tua. Orang tua saya ingat selalu membimbing. Kemudian orang tua saya ada di surga tapi di level bawah. Bisa enggak ya Allah, kami mohon dipertemukan bareng gitu. Itu ada permintaan. Ya maka nanti insya Allah al-haqnahum. Tapi dengan syarat tadi sama-sama di surga. Tapi kalau di neraka, ya Allah anak saya ada di neraka, ya Allah suami saya di neraka, itu yang enggak bisa. Ya. Jadi syaratnya harus sama-sama di surga dulu. Ya kalau di neraka tadi dibakar dulu, diproses dulu dosa-dosanya, baru setelah nanti dimasukkan ke surga kan tadi levelnya beda tuh. Nah maka disitulah ada permohonan bertanya, di mana anak zauj, pasangan atau orang tua.
Jadi mohon ya Rabbi qad alimtu li walahum, sesungguhnya aku bisa sampai ke surga ke sini karena sebab mereka juga ya Allah. Jadi apa ingin dipertemukan, lalu fayuk marubil hakibi, lalu kemudian Allah pun mempertemukannya dengan mereka. Itulah yang dimaksud walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian riwayat yang lain, ya ini kita berdasarkan riwayat Bapak Ibu ya, jadi supaya kita yakin informasinya berdasarkan riwayat hadis. Wa hada fadluhu ta'ala al-abna'in bi barakati amalil abai. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak dengan keberkahan amal orang tuanya. Ya. Jadi orang tua kita sudah berusaha mendidik anak kita semampunya kita, sebisanya kita. Alhamdulillah anaknya juga masuk surga dan ibu bapak juga masuk surga, tapi mungkin tingkatannya berbeda. Nah, maka ini bisa diberikan nanti keutamaan lain, atau saya tadi mengatakan istilah bonus ya. Demikian pula berkebalikannya, wa fadluhu 'alal aba'i bi barakati du'ail abna'i. Demikian juga akan mendapatkan keutamaan atau keberkahan orang tua dengan berkah doa dari anak-anaknya. Jadi mungkin anaknya yang di bawah, orang tuanya yang di atas. Orang tua juga memohon, kira-kira berserta ya Allah, ya tolong dipertemukan walaupun tadi derajatnya berbeda. Karena bagaimanapun juga saya, orang tua masuk surga ini juga salah satunya karena berkat doa anak-anak saya yang soleh itu. Kan anak-anak soleh kan selalu mendoakan. Jadi kita nanti saling membantu, mengangkatkan derajatnya. Ya. Itu beberapa tafsir yang saya temukan sama pendapatnya. Tapi syaratnya tadi sama-sama sudah di level surga ya. Jadi bukan mengangkat dari neraka ke surga, ya Allah tolong angkat anak saya, lalu langsung diangkatkan dari neraka ke surga, tidak begitu ya. Walaupun kalau kehendak Allah mungkin saja ya. Tapi ini memang tetap dengan proses keimanan, amal soleh itu tetap dihitung ya. Ini sama-sama di surganya. Kemudian akhraja Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa' darajatan li 'abdi shalih fil jannah. Allah akan mengangkat derajat ya, hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi inni li hadihi fayaqulu bi istighfari waladika. Jadi tadi ya Allah, saya masuk ke surga ini juga salah satunya karena berkat tadi doa-doa anak saya, istighfar anak saya. Kan istighfar itu kan memohonkan ampun. Allahumma gfirli wadaya. Kan di antara doa-doa anak saya kan dikabulkan oleh Allah. Sehingga kami bisa terangkat di surga ini. Nah kebetulan kok anak saya di level bawah, tolong angkat ya Allah. Kemudian hadis lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah an Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Ini yang sering kita dengar. Nanti kalau sudah meninggal dunia terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 yang masih akan nyambung, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah waktu di dunianya, au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah ini ada ikatan anak yang soleh. Anak yang soleh itu walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, insya Allah akan selalu mendoakan. Nah doa-doa itulah yang akan terus nyambung, yang akan menjadi penolong kita. Maka berbahagia sekali orang yang punya anak dan anaknya soleh dan solihah itu, karena itu akan menolong kita. Maka investasi itu hari ini bagaimana kita jadikan anak menjadi anak yang soleh, karena kita yakin anak-anak yang soleh itu juga akan membantu kita itu dengan minimal doa-doanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidaklah akan dikurangi amal mereka sedikit pun. Jadi amal orang tua tidak akan terkurangi ketika meminta anaknya dinaikkan atau sebaliknya. Kullu amrin kullu mri'in bima kasaba rahin, karena setiap perkara itu terikat dengan apa yang dilakukannya. Jam pinten, Bu? Itu betul. 6.20. Kurang 10. Oke, baik.
Saya yang lihat yang sana. Kita lanjutkan. Sekarang ayat 22. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Kemudian kami pun memberi kepada mereka, ini orang-orang yang sudah di surga, bifakihatin dengan buah-buahan, wa lahmin dan daging, mimma yashtahun dari apa yang diinginkan. Di sini yang disebut buah-buahan, daging-dagingan, karena secara umum memang makanan itu pula yang suka didapati di dunia ini. Kita makan daging, makan buah. Maka nanti di surga pun digambarkannya mereka akan diberikan ya makanan-makanan berupa daging dan buah-buahan. Yang tentu di sini dikatakan buah-buahannya itu min na'imin faqihatin mutanawi'atin, dengan jenis-jenis yang beragam, walahman mukhtalifan min anwa'il lahmi, demikian pula dengan jenis-jenis daging yang berbeda-beda. Ya. Di sini buah apa yang pernah Bapak Ibu cicipi? Banyak sekali. Tapi ada rasa buah yang belum pernah dicicipi. Besok di surga semuanya bisa. Apapun buah apa yang belum pernah dicicipi. Jenis-jenis daging yang kita tahu ya, kalau keseharian mungkin beli daging ayam, daging mentok, daging sapi, daging kambing. Nanti ada daging yang mungkin kita di dunia tidak tahu. Di surga semua bentuk ya, lahman mukhtalifan min anwa'il luhum. Bentuk apapun daging yang berbeda-beda itu akan disuguhkan atau disajikan di surga. Ayat 23. Yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Nanti mereka di surga itu akan mengulurkan gelas-gelas la lagwun yang tidak ada ucapan-ucapan anfaidah yang tidak bermanfaat, wala taksim dan tidak pula mendatangkan dosa. Jadi begini Bu ya, tadi saya menggambarkan indah sekali rasanya kan kalau kita ngobrol bareng di taman-taman, saling menyapa, lalu kemudian saling menjulurkan gelasnya ya. Lalu kalau kita sering menyaksikan ada yang apa tuh? Tos. Ada yang tos ya di dunia itu. Nah, di sana juga nanti digambarkan begitu. Dan di sana itu di surga kalau orang sambil minum-minum ya, itu tidak ada perkataan-perkataan yang lago, yang taksim, yang jorok, yang kasar, yang mengandung dosa. Walaupun yang diminumnya arak. Kan beda. Orang di dunia itu sambil minum-minum, ngobrol, kongkok-kongkok. Sambil minum kan sambil misu-misu. Sambil minum, sambil ngerasani. Ada perbuatan lago, ada perbuatan asing, dosa. Jadi kalau cuma nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, ngobrol bareng, ngumpul bareng, tapi kemudian di situ malah muncul dosa maksiat, lebih baik nggak usah gabung saja kalau begitu. Tapi nanti di surga itu digambarkan mereka akan minum-minum bersama, yang dalam minuman itu tak ada perkataan-perkataan yang lago, yang sia-sia, nggak ada. Bahkan wala taksim, tidak ada perkataan-perkataan yang berbau dosa. Jadi memang semuanya baik-baik ya. Ya seperti gambaran kita orang di dunia pun menggambarkan yang baik-baik. Ya minum bareng-bareng, cerita tentang agama, cerita tentang apa, cerita tentang kebaikan, kan senang ya rasanya. Ayat 24, wa yatufuna alaihim gilmanun. Nanti di surga itu akan dikelilingi di sekitarnya dengan gilman, budak-budak, pemuda-pemuda atau gadis-gadis, lahum yang akan menjadi pelayan nanti. Jadi kita punya pelayan nanti di surga. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Yang pelayan-pelayan itu atau gilman, budak, pelayan maksudnya. Budak itu maksudnya bukan budak ya, anak-anak muda itu, gilman, gulamun. Seolah-olah mereka itu lu'lu'un, seperti mutiara-mutiara maknun yang tersimpan. Jadi ada yang melayani kita. Yang ya per hari ini kita di dunia ya melihat tayangan-tayangan visual film orang-orang tertentu kan dilayani, apa-apa dilayani, tisunya pun
langsung dilayani, mau wahing kasih tisunya segala macam ya. Nah, itu semuanya dilayani itu. Ketika posisi tertentu ya, di surga kan pejabat-pejabat ini kan begitu. Bukunya dibawakan segala macam ya. Nanti di surga pun sama. Orang-orang yang bertakwa akan dapat bonus-bonus itu yang sekarang kita gambarkan, yang kita lihat di dunia itu. Bahkan pelayan-pelayannya itu lu'lu'um maknun. Seperti mutiara-mutiara, pokoknya yang cakap, yang ganteng. Sekarang kan yang suka disebut ya siapa? Asistennya Prabowo itu Mayor Teddy ya. Wah, ini ibu-ibu senang ya, gagah, ganteng Mayor Teddy ya. Ada yang mau itu Mayor Teddy masih single juga, Bu ya. Nah, itu gagah. Itu pelayan-pelayannya itu kita menggambarkan begitu di surga. Nah, itu lebih daripada itu. Ada satu hadis dari Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dari Qatadah qala balaguni annahu qila ya Rasulullah hada al-khidamu misla lu'lu fa kaifa bil makhdum. Nah, Imam Qatadah tanya kepada Rasul ketika Rasul menjelaskan seperti ini, ayat ini. Jadi di surga itu pelayan-pelayannya itu mislul lu'lu, seperti mutiara-mutiara. Ya, tampan-tampan, gagah-gagah. Kalau pelayannya saja itu seperti mutiara, fa kaifa bil makhdum. Terus bagaimana yang dilayaninya itu? Ya, pelayannya saja seperti mutiara. Terus tuan-tuannya nih, kita nih yang masuk surga itu ya, insya Allah ya masuk surga. Kitanya seperti apa? Pelayannya saja seperti lu'lu'un maknun. Faqala, lalu Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadi inna fadla ma bainahum kaffadil qamari latal badr ala sa'il kawakib. Demi Allah, kata Nabi, kalau pelayannya seperti itu, maka yang dilayaninya itu jauh lebih baik. Kafadlil qamar latal badr, seperti perumpamaan itu cahaya bulan purnama. Nah, jadi lebih. Jadi itu pelayannya saja sudah sedemikian rupa. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ayat 25. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berhadap-hadapan, yatasaalun. Itu saling bertegur sapa, ngobrol senang. Kayak ibu baru pergi kemana nih, kok ketemu di sini, alhamdulillah nggih, senang sekali. Sekarang jadi tetangga di kampung sini, kan senang sekali. Udah lama tak berjumpa itu. Jadi mereka nanti akbala, saling berhadapannya ngobrol, yatasaalun, saling menyapa, bertegur sapa. Mereka juga bertanya tentang yatahaddatsuna wa yas'alu ba'duhum ba'dan an a'malihim wa ahwalihim fid dunya. Jadi ngobrol. Lah, ibu dulu waktu di dunia amalannya apa, Bu ya? Nah, tanya. Oh, saya begini-begini. Lah anak ibu, pripun amalannya waktu dulu di dunia? Kalau saya sih begini, oh alhamdulillah, ya alhamdulillah sekarang kita ketemu di surga. Jadi begitu, yatasaalu. Yang terakhir, ayat terakhir, wa qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. 26-27. Mereka berkata, sungguhnya kami qablu, sebelumnya dengan keluarga kami, musfikin, takut sekali dengan siksa. Famanallahu alaina wa waqana adabas samum. Kemudian Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari siksa neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu menyembah kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha sayang. Ya, di antara nantinya akan dijawab oleh penduduk surga itu, kan amalannya apa, Bu ya, kok bisa masuk surga alhamdulillah bareng-bareng. Lalu mereka menjawab, dulu kami waktu di dunia itu kami sangat takut sekali dengan siksa neraka, sehingga kami selalu berdoa kepada, ya Allah jauhkan dari siksa neraka. Jadi kami selalu berdoa itu. Akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan, kami dijauhkan dari siksa neraka dan sekarang masuk surga. Kemudian kami juga dulu waktu di dunia nad'u, selalu beribadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah sekarang karena Allah Maha Al-Barru Ar-Rahim, Maha baik dan Maha penyayang, maka saya pun atau kami pun dimasukkan ke dalam surga. Inilah gambaran percakapan orang-orang yang berada di surga.
Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan pagi ini membahas tentang kondisi atau keadaan orang yang di surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dan dimasukkan ke dalam surga. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.